katanya banyak yang cerita di kampung itu suka ada yang nyinden, yang ada ini siapa? Nah, jadi sambil nggak apa-apa ini cerita di depan anak bapak ya. Nggak apa-apa ya. Setiap malam Jumat ya, Pak ya. Kadang-kadang kedengeran di sini. Suara gamelan lah, gamelan, degung, kayak degung gitu. Kalau kedatangan Ki Mercon sendiri, apa itu menggali-gali seperti itu apa? Ya pengen tahu aja. Tapi pernah nggak hutan itu ada pesugihan gitu, orang datang ke situ mau pesugihan kaya dan Mbak makasih, jangan repot-repot, jangan repot-repot. Kenapa banting? Neng yang sopan, Neng. Kameramen, tadi kita ke rumah Pak RT. Pak RT-nya nggak ada, katanya, kata istrinya Pak RT ini, Pak RT sedang di rumah Dukun Firman. Di mana itu posisi? Ini kita di rumahnya Firman ini, Dukun Firman. Iya. Menurut kameramen gimana? Kita datengin rumah Dukun Firman ini, apa kita pulang aja? Kita masukin aja. Kita datengin aja rumah Dukun Firman ini ya. Kita tanya-tanya dulu aja. Iya, soalnya kita dari sore loh nungguin Pak RT, nggak ada aja. Kata istrinya, biasanya sih dari rumah Dukun Firman ini pulangnya malam. Nah setelah kita tanya-tanya, ternyata ini rumah Dukun Firman nih. Kita masuk aja apa nggak usah ini? Masuk aja, kita gaskan. Gaskeun. Ngebrusut ngebedak dagaran jadas ya. Bener, nggak takut kameramen? Aman. Aman ya. Yaudah kita live aja. Udah ya, udah live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ki Mercon Official, ngebrusut ngebudak dak haram jadah siap. Pada kesempatan malam hari ini Ki Mercon mau mengungkap sebuah misteri sahabat ya, yang mana banyak kejadian aneh di kampung ini, di Banyuwangi sahabat. Katanya sih ada kejadian-kejadian yang janggal gitu. Ada perempuan-perempuan juga, perempuan muda, perempuan misterius, ada 2, ada 3, ada 5 dan lain sebagainya. Untuk kepastiannya sahabat ya, ini cerita ngelanjutin tamu yang di rumah sahabat. Kita mau samperin Pak RT, cuman Pak RT-nya tadi nggak ada, kata istrinya di rumah Dukun Firman, Mbah Firman katanya. Daripada nungguin rumah Pak RT sampai jam 2 malam, lebih baik saya mau datengin rumah Mbah siapa tadi? Mbah Firman. Nah jadi gitu sahabat ya. Namun sebelum saya masuk ke rumahnya, kita sholawatan dulu sahabat ya. Kita minta barokah sholawat, mudah-mudahan dengan barokah sholawat Ki Mercon datang ke sini selamat, pulang dari sini juga selamat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi li khomsatun utfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtado wa banahuma wa Fatimah. Mudah-mudahan kalian semua yang mengikuti saya bersalawat dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, dijauhkan dari segala bahayanya, yang usahanya seret diperbanyak rezekinya, yang sakit diangkat penyakitnya, yang jomblo didapatkan jodoh yang BMW. Apa itu BMW? Baheno montok. Wow. Oke sahabat, kita langsung aja yuk bertamu Dukun Firman, karena ada Pak RT katanya sih. Yuk kameramen. Oke sahabat, rumahnya ini, kameramen di belakang saya aja. Tapi dari sendalnya sih rame orang ini. Pintunya sih ngebuka. Assalamualaikum. Kula nuwun sugeng dalu. Saya merasain
aura yang gimana gitu di rumah ini? Kameramen ngerasain sesuatu nggak? Kayak panas gitu bawaannya. Iya, betul. Assalamualaikum. Kula nuwun sugeng dalu. Punten haram jadas ya. Ini nggak ada aja ini kameramen. Tapi sekarang banyak ini, Pak. Ih, sebenarnya mah banyak ini. Kata istrinya Pak RT, Pak RT ini tiap malam ke rumah Mbah Firman. Katanya Mbah Firman ini, mungkin ini Mbah Firman dukun kali ini, sendal-sendal tamunya. Tapi kok nggak ada orang ini. Assalamualaikum. Punten. Masih jam berapa ini? Masih sore, jam 7. Tahu jam 7, tahu jam berapa ini, mati jamnya. Tapi ngebuka kameramen ya. Lihat pintunya ngebuka ini. Assalamualaikum. Jangan-jangan lagi kerokean di dalam, gak kedengeran. Tapi nggak ada musik suara apa gitu. Assalamualaikum. Ini masih sore, bukti masih sore tuh banyak motor lewat, mobil gitu. Tapi nggak ada orang ini. Kita pulang aja apa gimana kameramen? Coba lagi. Wah, ngebuka ini. Assalamualaikum Bapak. Sini kameramen. Sehat? Mohon maaf, benar ini rumahnya Mbah Firman? Benar? Ya. Oh iya. Boleh saya masuk Pak? Boleh, boleh. Boleh? Ya, langsung aja masuk. Oh ya, makasih Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bener ya ini rumah Mbah Firman? Oh, benar. Oh gitu. Ini dari mana ini? Saya tadi dari rumah Pak RT di sana. Dari sore saya di rumah Pak RT, terus saya tungguin sampai sholat maghrib di sana. Terus tapi kata istrinya, katanya Pak RT ini di rumahnya Mbah Firman. Biasanya pulang jam 2 malam setiap hari katanya. Iya, dari sini dan tadi dia mah emang begitu. Mm-mm. Dari sini. Motor warga lah. Pak RT-nya mana? Kebetulan saya. Oh ini. Kebetulan saya. Oh iya. Gimana Pak? Ada maksud apa? Mungkin lebih jelasnya mah gini kali Pak ya. Ya. Yang pertama saya kesini silaturahmi. Ya. Yang kedua saya kesini, kenalin dulu Pak, nama saya Jaki, sering dipanggilnya Ki Mercon. Jauh-jauh ke Banyuwangi kesini. Katanya ada informasi di kampung sini, katanya di hutan kampung sini, hutan Banyuwangi, ada kejadian-kejadian yang aneh gitu. Apa bener gitu Pak? Soalnya gini Pak, kemarin itu ada tamu saya cerita, katanya di kampung daerah sini ada hutan, hutannya ini penuh misteri. Misterinya itu kadang-kadang gini Pak, orang yang masuk ke hutan itu rata-ratanya mengalami kejadian aneh. Ya. Di antaranya ada yang menggembala kambing gitu ya, masuk ke hutan itu 10 kambing. Kemudian udah sore pulang, pas nyampe rumahnya, nyampe kandang, nggak taunya dia cuman bawa Talinya doang. talinya doang. Betul, betul. Ya. Apa yang diceritakan sama Mas Jaki, Kang Jaki Ki Mercon itu betul. Bahkan ada kejadian, banyak kejadian lah. Kayak Mohon maaf Pak, sebelum diceritain lebih lanjut, ini kan di dokumentasi nggak apa-apa Pak ya? oh nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Jadi saya ada mikrofon ini, mungkin dipakai kayak saya begini Pak, biar suaranya jelas penonton, karena penonton juga penasaran gitu. Iya. Penasaran. Dipencet itunya, dicapit. Nah, ya, yang diceritain sama Mas Jaki atau Ki Mercon betul. Jadi sempat kejadian Mbak ya, ada yang dagang bakso itu ke Leuweung Kolot namanya. Leuweung Kolot. Leuweung Kolot, hutan belantara itu hutan larangan. Di Leuweung Kolot itu, hutan itu memang dari dulu sampai sekarang
masih apa kental bisnisnya. Bahkan ada yang dagang bakso di sana. Jadi kayak hutan kayak banyak rumah, banyak warga, padahal itu kosong. Dan dagangan dia itu habis. Cuma pas gitu uangnya tuh ada dia yang beli, cuma berbentuk daun. Pas datang ke rumah jadi daun keras gitu. Nyampe rumah jadi daun. Daun. Bahkan ada juga yang mancing warga di sini gitu kan yang nggak tahu mancing di sana nggak pulang-pulang, nggak pulang-pulang berhari-hari sehingga keluarganya lapor ke pihak keamanan, dicari orangnya ternyata di situ sedang tidur, nggak pakai baju apa-apa, telanjang, pakai celana pendek aja. Laki perempuan itu Pak? Laki-laki. Ada satu orang laki-laki. Berarti di hutan itu juga ada sungai juga berarti danau? Ada danau ngalir gitu. Dan itu danau itu tenang, air jadi tenang danaunya, tenang. Tapi kalau misalnya ada orang yang mandi ke sana dia akan terbawa arus. Keanehannya begitu. Danaunya tenang. Cuma kalau mandi di sana itu hilang. Hilang. Dan tidak diketemukan sampai sekarang. Banyak kejadian aneh-aneh di Leuweung Kolot itu. Tamu saya juga bilang, katanya pernah di hutan itu ada kontainer. Padahal nggak ada jalan akses masuk, tiba-tiba ada kontainer di tengah hutan sama supirnya gitu. Betul. Lagi ngegoler aja, kalau bahasa ininya mah lagi tepar aja. Iya, gitu. iya. Betul yang disampaikan Mas Ki Mercon itu. Jadi kontainer itu dia sangkanya itu ngirim barang ke pabrik, ke gudang, ternyata itu hutan belantara. Banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar lah, di luar logika. Saya pun menghimbau ke warga-warga sini, khususnya wilayah saya, RT saya, itu jangan sampai ke sana lah. Kalau bisa jangan mendekat pun jangan, karena kental sekali itu bisnisnya. Angker, terkenal angker. Ya dari keterangan-keterangan Pak RT dan tamu saya di rumah, ya misalnya kayak tadi kambing kok aneh amat tiba-tiba di kandangnya bawa tamparnya doang, talinya doang, terus yang mancing tiba-tiba ada di tengah hutan, kontainer di tengah hutan, yang dagang bakso nyangkanya itu kota, sampai rumah duitnya jadi daun. Itu bisa nggak sih kemungkinan kerbau hilang itu sama binatang buas? Apa ulahnya siapa ini kira-kira Pak? Kalau kata Ki Mercon sama binatang buas biasanya kan suka ada tulang belulang ya. Kalau sama binatang buas ada bekasnya lah. Nah, kalau di sana tuh hilang itu nggak ada berbekas, tidak ada tulang-tulang atau tidak ada bercak darah, nggak ada. Hilangnya hilang sama sekali aja. Dan hilang sama sekali. Ini Mbah Firman ini sebagai di sini sebagai kesepuhan ya? Kesepuhan di sini. Lah yang sebagai kesepuhan di sini ada nggak dari zaman kapan sih ini terjadinya gitu loh? Bagaimana mungkin bisa menceritakan dulu ada kejadian apa gitu? Zaman dulu itu mah. Zaman dulu. Nenek moyang ya. Zaman nenek moyang itu mah. Orang pokoknya angker aja itu mah. Angker. Angker itu mah. Ada apa aja itu angkernya Pak? Kadang-kadang kan itu mah orang yang ke situ juga nggak pada berani. Nggak pada berani. Nggak pada berani. Dari zaman Belanda mungkin ya, Bay ya. Jadi zaman dulu itu mah, zaman Belanda itu mah, zaman perang. Bener sih. Pokoknya nggak ada yang berani lah. Gitu. Ada yang berani. Ada yang dulu coba-coba ke sana dari spiritual ya. Orang yang mau menaklukkan ke sana katanya mau menyelamatkan kambing atau kerbau yang hilang itu dulu. Itu sakit orangnya. Muntah darah. Ya secara logika emang kehilangan kambing, saya juga banyak tamu kehilangan uang, apalagi kehilangan kerbau 10 ya pasti manggil spiritual. Oh sampai ke sini ada spiritual dari mana itu? Dari Lampung Jawa ada, dari Jawa ada, tapi nggak ada yang berhasil. Dari mana-mana. Dari mana-mana. Itu spiritualnya ada nggak di YouTube kira-kira? Nggak ada? Apa ada? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Jadi spiritual aja bilangnya. Spiritual aja bilangnya gitu. Cuma nggak ada yang berhasil sampai sekarang. Dan kejadian itu banyak yang aneh. Kayak misalkan gini. Ki Mercon, warga di sana nahun bubu, kalau bahasa Indonesianya apa tuh, ngejaring perangkap ikan ya, ya? perangkat ikan. Nah ikannya ini sebenarnya banyak di sana itu ikannya. Tapi kalau misalkan dijaring atau dipancing itu nggak ada ikannya, nggak ada ikannya. Justru tadinya ada, pas mau diambil hilang. Itu, bah, kan abah yang lebih tahu lah. Nah, yang
tamu saya juga bilang tadi begini, ada dua hal yang menarik nih bagi saya. Yang pertama, ada orang hacking itu yang ke puncak gunung, ke hutan itu. Ada 5 orang, mereka datang sih biasa-biasa aja ke hutan itu. Cuman 3 hari dicariin nggak ketemu. Tiba-tiba ada di atas pohon, semuanya pada tidur. Iya, betul. Nah, itu diangkatnya sama siapa ke atas gitu loh? Apa Nah, naik itu sendiri apa gimana? Nah, itu yang nggak masuk akal. Padahal mereka itu kan nggak bisa naik. Nggak bisa naik, tapi ada di atas. Pas warga ke sana aja itu mengevakuasi, ya datang ke sana, itu kita dari sini bawa semacam ini nih. Kimercon apa sih? Tanduk. Tanduk sama kasur busa itu biar mereka tuh menjatuhkan diri ke situ biar selamat. Oh gitu. Kalau karena pohonnya besar, makanya kita susun tuh si kasur busa itu biar jatuh ke situ tuh tidak luka gitu ya. Itu. Dan mereka ketika jatuh di bawah udah kelemasan dan linglung. Oh, sampai gila sekarang orang-orangnya. Iya, linglung, sampai gila itu orangnya itu. 5 orang gila. 5 orang itu gila. Karena mereka itu tadinya yang tidak berbewok, banyak bewoknya. Oh, tiba-tiba jambringan lah gitu ya. Jambringan gitu. Kayak padahal mereka lutung. Iya, kayak lutung gitu. Padahal mereka itu awal masuk ke sana bersih, rapi kata mereka. Tiba-tiba banyak jenggotnya, banyak kumisnya gitu, panjang-panjang. Mungkin dunia lain itu ya, dunia goib itu sehari katanya di dunia kalau di dunia itu sehari, di sana tuh 1 bulan atau 1 tahun. Itu sudah dicari sama keluarganya, udah kemana-mana. Dan tidak disengaja ditemukan oleh warga. Iya, tadi kan di luar hujan Pak ya. Di sini hujan ya, musim hujan ya? Musim hujan. Itu bocor nggak ke sini airnya? Enggak kayaknya ya. Di luar kan hujan. Ya. Airnya bocor nggak ke sini? Enggak. Ke dalam kelas gitu, bocor nggak? Enggak sih. Enggak. Kirain bocor ke dalam gelas gitu. Boleh saya ngobrol dulu ke penonton saya? Boleh. Jadi mereka mungkin nggak connect sahabat. Ini misteri sahabat ya. Ini Kimercon harus menyelamatkan 5 orang yang gila, terus mencari orang yang hilang yang udah masuk ke kampung itu. Nanti kita gali aja terus sahabat ya. Pak, ada satu hal lagi nih yang bikin saya penasaran dan menarik untuk saya gali. Katanya banyak yang cerita di kampung itu suka ada yang nyinden, yang ada ini siapa? Anaknya. Oh, anak Mbak Firman. Nggak usah repot-repot, Mbak. Anaknya 2. Oh, kirain istrinya Pak Firman. Oh, anak. Sekolah apa gimana, Pak? Sekolah. PAUD. Enggak, SMK. Udah lulus. Oh, udah lulus. Masya Allah. Nah, jadi sambil nggak apa-apa ini cerita di depan anak bapak. Nggak apa-apa ya. Jadi ada di kampung itu kayak ada yang nyinden, kayak ada yang jaipong, kadang-kadang kayak orkes gitu. Tapi pas disamperin nggak ada. Bener nggak? Bapak sendiri nih, Pak Firman atau Pak Lurah pernah nggak ngedenger orkes, suara gong, alunan gitu, tarian perempuan-perempuan gitu? Itu kalau iya betul, itu biasanya setiap malam Jumat ya, Baya. Kadang-kadang kedengeran sini. Suara gamelan, degung, kayak degung gitu. Setiap malam Jumat dan tadi yang dikisahkan oleh Kimercon dari keterangan tamu itu ada sosok penari di sana itu ya biasa pakai sarung, kebat, samping kebat, gadis gitu ya kadang pakai bajunya warna hijau semua, itu cantik-cantik. Nah itu jangan terkecoh, itu penunggu di sana, penunggu di sana. Kalau kita ada tamu dulu yang sengaja main ke sana ketemu dengan 2 gadis desa itu sama hilang juga, dan sampai sekarang nggak diketemukan, udah lama. Makasih Mbak. Terus
dari asumsi Bapak sendiri, kira-kira ini ulah siapa sih gitu Pak? Binatang buas kayak apa menurut kesepuan sendiri nih Mbah Firman ini? Menurut pendapat Abah gitu. Kenapa kok seseram itu, semisterius itu gitu? Banyak binatang sih, binatang buat binatang. Kadang-kadang menghilang binatang. Kadang-kadang menghilang binatangnya. Binatang jadi-jadian gitu Mbah ya. Iya, jadi jadi menyeramkan deh. Kalau bahasa kita mah ajag Mbah ya, ajag ya, kayak semacam ajag gitu, apa serigala lah. Kayak Kalau semacam Pak serigala. Lurah menyangka itu ulah siapa? Ya sekarang serigala masa bisa sih ngangkat orang ke atas pohon apa? Nah yang jadi anehnya kan yang menggembala kambing, masukin kambing ke hutan 10, pulang dia kayak bawa kambing aja 10 katanya. Tapi talinya doang yang nyampe rumah mah. Ya, Duit kalau- jadi daun, siapa yang mau ngerubah kalau binatang? Mungkin penunggu di sana kali Mbah ya. Penunggu di sana. Penunggu berupa apa? Mungkin dari orang tua dulu gitu, mungkin apakah ada dukun santet di sana, apakah ada dukun apa gitu. Kalau kisah dukun santet atau orang dulu memang cerita, saya juga cerita Mbah ya, Mbah yang lebih tahu. Jadi dulu memang itu ada manusia yang menurut ilmu kedikjayaan, ilmu kesaktian dengan cara bertirakat bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun di sana. Nah orang itu sakit hati karena diusir oleh warga, sehingga dia di hutan sana tirakat, nggak pernah keluar dari hutan sana. Nah setiap ada orang yang ke sana itu pasti akan mengalami kejadian yang aneh-aneh. Dulunya itu ada manusia yang menuntut ilmu kejayaan lah, ilmu kesaktian. Nyari ilmu kesaktian di Iya. hutan tersebut. Mungkin ke orang itu ya pelakunya ya. Mungkin- Motifnya apa gitu loh? Kok jahil gitu, usil. Kalau menurut saya usil, bahkan ya sampai jolim lah jatuhnya, itu kan udah jolim. Kambing orang nggak ada, orang disesatkan dan lain sebagainya. Mungkin Apakah mau ulah itu, mungkin tahu nggak nama orangnya itu yang mengambil keilmuan kedikjayaan itu di hutan itu, kira-kira namanya siapa? nggak tahu saya juga itu namanya siapa si. Mungkin nggak dari kampung ini, salah satu warga dari kampung ini. Kalau saya dengar cerita dulu itu pendatang, pendatang yang di sini dia berbuat onar karena orangnya itu suka berbuat tidak baik, makanya diusir lah sama warga di sini, gitu. Namanya siapa lupa saya itu, mungkin Mbah lebih tahu namanya siapa. Belum tahu. Ya, saya minum, jauh. ambil Mangga, minum, tapi ya. diminum. Duh, ini maksud saya tadi yang hujan. Iya, mangga. Suka. Enggak. Kalau kedatangan Ki Merchan sendiri, apa itu menggali-gali seperti itu apa? Ya pengen tahu aja. Tapi pernah nggak hutan itu ada pesugihan gitu? Orang datang ke situ mau pesugihan kaya dan, Mbak, makasih. Jangan repot-repot. Kenapa ngebanting goreng? Neng, yang sopan, Neng. Ini tamu. Itu kenapa, Bang? Ya, mungkin lagi nggak ini ya, Ki. Tapi- Dimaklumin aja lah. Enggak, maksudnya itu gorengan jatuh dari tangannya, kayaknya kan ngebanting saya jatuh dari tangannya. Iya. Marah mungkin sama merasa- saya, apa kemalaman kan masih sore Iya. juga ini. Ya kita lanjut ngobrol aja lah. Ya, udahlah. Ngobrol. Nggak ada ya pesugihan mah ya. Saya jadi gini sahabatnya. Tapi nggak pernah ada yang pesugihan gitu bawa sesajen ke sana. Pernah nggak di hutan itu ada sesajen telur, menyan, bunga-bunga apa gimana gitu? Nggak ada di situ. Nggak ada ya. Nggak ada buat sugihan gitu. Nggak ada. Nah jadi Hutan angker doang gitu mah. hutan angker ya. Iya. Ya jadi pada intinya Pak ya, pertama silaturahmi, yang kedua saya pengen tanya-tanya soal tadi, ternyata benar. Dan ini yang tujuan saya paling utama adalah saya minta izin untuk masuk ke hutan di sini, hutan Banyuwangi, karena menurut prosedur dimanapun kampung itu kan mungkin harus izin dulu ke RT. Ya. Kalau nanti saya jam 12, jam 1 malam ada di hutan itu, ya berarti itu saya
saya tidak melakukan ritual apapun. Di hutan itu saya tidak akan pesugihan, di hutan itu saya tidak akan berburu binatang-binatang yang dilindungi negara, saya tidak akan menebang pohon. Jadi saya masuk ke hutan itu intinya saya ingin mengumbara lah, mengumbara dalam arti ya saya ingin tafakur aja di hutan itu tanpa merusak, membakar apapun. Ya paling mentok-mentok saya izin membakar kayu-kayu bakar. Kalau ada gubuk ya mungkin saya numpang tidur. Jam 1 ada suara-suara atau ada cahaya-cahaya yang seperti gini, yang itu saya. Jadi saya pengen izin selama seminggu ini gitu Pak. Kira-kira diizinin nggak sama Pak RT? Kalau saya sendiri, saya terima niat baik Ki Mercon. Tapi kalau saran saya, mendingan jangan. Khawatir, saya kasihan sama Ki Mercon. Nanti Ki Mercon hilang juga di sana. Nggak boleh lah, janganlah. Itu angker. Mendingan urungkan saja niat Ki Mercon, jangan sampai ke hutan sana kalau bisa. Tapi kalau maksa aja, enggak. Saya udah ngasih warning, peringatan ke Ki Mercon. Niat Ki Mercon saya terima dengan baik, tapi pengalaman saya yang dulu minta izin ke saya itu mereka pulang tinggal nyawa, pulang meninggal, nggak selamat. Ya kalau sebagai kesepuan sendiri, Mbah Firman gimana Mbah? Kunaon eta ulah napa? Oh, Abah juga bisa Sunda. Ya udah kita ngomong Sunda aja. Bisa Sunda apa? Bisa. Boleh. Tiasan tuh abdi asup ka lembur eta ka hutan eta, Bah. Ulah lah. Kunaon, Bah? Ulah. Bising iya kejadian deui karena nu asup ka dinya eta ka hutan eta Masih pae. balik nama. Balik nama mau selamat. Mau selamat dengan selamat juga. Mau ulah lah mendingan ulah. Tapi Ya. ada maksa masa bodoh bah eta mah. Bisa nu paksa mah. Ya jadi pada intinya mah ya mohon maaf sebelumnya ya. Ya. Mau kita meninggal di jalan tol, meninggal di rumah sakit, meninggal di rumah, meninggal di hutan, itu kan bagi saya, menurut saya itu ajal. Ya udah ajalnya aja. Mau dia meninggal di hutan, meninggal di rumah, di ambulan, di mana aja itu udah ajal. Ya mudah-mudahan aja saya kan niatnya baik, datang selamat, pulang juga selamat. Ya karena mudah-mudahan aja Allah itu melindungi saya. Gitu, Bah. Bagaimana saya intinya mah izin tanpa melibatkan warga sini, tanpa melibatkan warga siapapun di sini. Yang jelas saya pribadi dengan santri saya ini, saya izin, mohon izin, seizin-izinnya saya akan masuk ke hutan itu. Atuh teu naon eta mah ari nanggung resiko sorangan mah. Gitu ngambil jalan bae gitu. Emang nu paling parah eta emang aya kejadian naon? Gitu. Oh, sering hutan eta mah. Nu kejadian eta nu sering nu kejadian kadinya ngaleungit. Nu kejadian eta kadinya geus paeh teu puguh pengen gitu. Mending ulah banyak. Gitu mah tuh. Masalah hari yang nyoba-nyoba mah kan gitu resikonya, tanggung jawabnya gitu. Ya Sing hayang ieu mah ieu mah mereh nyaho doang gitu nya ari maksa mah atuh sambodo eta mah. Ya muhun gitu. Artinya gini, Pak. Saya mah resiko apapun saya tidak akan meminta tanggung jawab Pak RT, Pak Lurah, Pak RT, Pak Abah Firman di sini. Yang jelas ya saya bukan maksa juga sih, maksudnya ya kita mah saya pengen tahu sih sebenarnya ada apa gitu loh. Karena kan kejadian terakhir juga ada tuh kata tamu saya yang datang ke situ ya kan, orang-orang spiritual juga pada tepar, pada muntah darah gitu. Betul. Entah muntah darah, entah muntah kecap gitu kan. Jadi saya pengen didoain juga sama Pak RT dan Abah Firman. Tapi kalau Abah Firman dan Pak RT takut ke bawah-bawah, saya tanggung jawab. Contoh penghuni di hutan marah sama Pak RT atau Pak Firman, saya tanggung jawab. Nanti saya nunda KTP ke Pak RT, enak kalau ada apa-apa. Yang jelas saya datang baik-baik. Kalau ada mobil putih ke sana, itu berarti Ki Mercon saya gitu. Kumaha, Bah? Teu naon ari maksa mah gitu. Dia ge pan tadi ngomong gitu kan ya. Udah ngomong
tenan naon dari maksa mah. Jangan gitu resikona gitu. Ya, saran abah tuh Saran gitu doang. Hari maksa mah itu masalah. kalau saya mengizinkan Gitu. silakan, kalau maksa Kimercon mangga, tapi kembali lagi ke kesepuhan abah yang di sini Jadi, dituakan, saya kembali lagi ke abah atau kata abah jangan, tapi kalau maksa aja mangga ya pak ya. Kalau saya Ya, sebagai RT Ya, mengizinkan, resikona silakan gitu. aja. Resing gitu doang gitu atuh maksa mah tuh. Mangga bae gitu, tenan naon. Saya Nggak salahkan abah gitu ya. Ya, jangan disalahkan di dia gitu. saya mau ngomong Ketua di dia. dulu ke penonton ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya mah sahabat Kimercon ini diizinkan, cuman kalau bisa jangan katanya, resikonya besar, bahkan nyawa taruhannya. Ya abah ini tadi bilang begitu. Ya kalau maksa silakan, tanggung jawab ada di saya sendiri gitu. Nah sekarang gimana para penonton ini, kira-kira terusin apa kita tinggalkan, gak usah digali? Coba penonton jawab ya. Ya nanti saya juga di hutan itu ditemanin penonton gitu. Nanti kita lab di sana kan sinyal juga ada ya. Cuman adanya pas hutan orang masuk bawa sinyal tuh kadang-kadang bawa HP nih. Kata tamu saya kemarin, HP dibawa, nyampe rumah kartunya hilang. Sampai ke situnya anehnya itu. Iya kan. Siapa yang ngambil gitu loh. Dia sadar HP ini nggak kemana-mana. Dipegang kantong, pegang kantong, pegang kantong. Di hutan nyari sinyal nggak ada sinyal. Nyampe rumah kartunya hilang mental. Iya, itu. Ya itu Itulah, resikonya itu. Pak Kimercon. Jadi banyak hal-hal goib yang tidak masuk akal. Itu baru kartunya. Kadang HP-nya juga hilang. Semuanya hilang. Karena nyoba-nyoba itu. Yang menarik kartunya hilang apa di miss call sama dedemit sana gitu ya? Di miss call nganclok kali. Bisa Iyalah aneh itu gitu mah. loh, aneh gitu. Apa sih dalangnya gitu? Masa dedemit pakai HP? Di miss call mental kartunya, nggak mungkin juga kan? Ya kan kita dedemit lebih diciptainya lebih apa sebelum manusia ya, Pak ya? Iya itu mah. Kalau sekiranya Pak RT dan Abah Firman ikut dalam misi saya, tapakur tirakat di sana, mau nggak kira-kira? Waduh, saya Oh, nggak nggak sanggup. Nggak sanggup saya. Nggak sanggup saya mah. Berarti benar sahabat. Emang benar-benar angker ini Pak RT dan Abah Firman juga nggak berani ke sana. Nggak sanggup Pak ya? Nggak Sanggup. Mau dikasih Mau sama berapa Kimercon apa 1 aja. juta, 10 juta juga Nggak sanggup. saya nggak sanggup. Saya nggak sanggup. Bukan persoalan saya nggak butuh uang ya. Gimana John? Saya butuh uang. Cuma kalau misalnya taruhannya nyawa, menurut saya nggak sanggup. Keselamatan lah ya. Iya, sanggup saya. Ya, Karena saya tahu persis lah hutan apa Leuweung Kolot itu tahu persis saya angkernya. Makanya jangan coba-coba. kalau saya bawa tim, bawa para santri 5-10 orang, boleh nggak kira-kira? Mangga kalau saya, mangga. Kalau maksa aja. Boleh aja gitu. Yang jelas Nggak saya, apa-apa. saya Tapi izin- risikonya itu. izinnya 1 minggu Pak ya. Jadi saya setiap besok malam perlu izin lagi nggak ke sini? Apa nggak Nggak perlu? usah, silakan aja langsung. Langsung aja ya. 1 kali aja nggak apa-apa. Sok aja. Izinnya yang jelas saya udah ada ACC izin ke RT sini. Mudah-mudahan ya saya selamat lah, intinya kayak gitu aja. Yaudah, pada intinya mungkin obrolan kita akan terus Pak, cuman saya akan nutup ini live streaming karena didokumentasi. Nanti kita lanjut ngobrol-ngobrolnya mah setelah kita tutup ini aja. Oke sahabat mercon, pasukan mercon dimanapun kalian berada, saya akan terus menggali di sini. Namun perjumpaan kita terbatas oleh waktu karena ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh penonton ketahui. Nah, jadi ini siasat saya ya. Nanti kita lanjut lagi sahabat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.